Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pertemuan pada hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anakku, hari ini kita memasuki semester ke-6 atau semester 2, dan hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti bab ke-6, yaitu menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Oke. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini yaitu setelah mempelajari ini, kita diharapkan atau peserta didik diharapkan mampu yang pertama meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina merupakan larangan agama. Kemudian yang kedua, membiasakan sikap menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan berhati-hati dan menjaga kehormatan diri. Yang ketiga, menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang keempat, membiasakan diri membaca dengan tartil Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 serta hadis terkait. Yang kelima, menghafalkan secara fasih dan lancar Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 serta hadis terkait. Yang terakhir, menyajikan paparan mengenai bahaya larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Untuk yang kedua, yang B, infografis. Yang pertama, ada capaian pengetahuan atau capaian yang harus kalian capai. Apa yang harus kalian capai dalam pembelajaran pada bab ini? Yang pertama, kita akan menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian ada capaian keterampilan, yaitu nanti menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian ada materi pembelajaran. Nanti itu yang pertama ada teks bacaan Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 serta hadis terkait. Yang kedua, identifikasi hukum bacaan. Yang ketiga, ada arti mufrodat. Yang keempat, terjemah ayat. Yang kelima, telaah tafsir ayat. Keenam, kemudian ada isi dan kandungan ayat. Yang ketujuh, ada penerapan perilaku menghindari perbuatan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian ada penguatan karakter pelajar Pancasila. Yang pertama ada membiasakan diri untuk tadabbur Al-Quran dan meyakini bahwa menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina adalah perintah dari Allah SWT. Yang kedua, membiasakan perilaku menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagai cerminan perilaku menaati perintah dari Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 serta hadis terkait tentang perbuatan zina dan pergaulan bebas. Nah, kita langsung aja kita masuk ke pembelajaran. Nah, yang pertama kita akan membaca Quran surat Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Silahkan nanti dicoba satu persatu membaca Quran surat Al-Isra ayat 32. Dan kalau bisa nanti
sekalian dihafalkan. Oke, yang B atau yang kedua, ini ada mengidentifikasi hukum bacaan dan tajwid dari Quran Surat Al-Isra ayat 32. Yang nomor satu atau yang pertama ada lafal wala. Wala. Nah, kemudian hukum bacaannya ada matobi. Kok bisa matobi? Keterangannya ada harokat fathah yang diikuti huruf alif pada huruf lam. Ini matobi. Kemudian yang kedua ada lafal takrobu. Qalqalah sugro. Huruf qaf berharokat sukun di tengah kata atau kalimat. Qalqalah sugro kecil. Takrobu zina. Kemudian yang ketiga ada takrobu zina. Hukum bacaannya alif samsyah. Keterangannya ada alif lam mati yang bertemu dengan salah satu huruf samsyah. Dibaca lebur sehingga bunyi al tidak ada. Takrobu zina. Ini bukan takrobul zina tapi takrobu zina. Nomor 3. Yang keempat ada lafal fahisyatan. Fahisyatan wasa'a. Hukum bacaan idgham bigunah. Keterangannya ada huruf ta. Ada huruf ta yang berharokat fathah tanwin bertemu dengan huruf wawu. Yang mana ini mengindikasikan bahwa ini hukum bacaan idgham bigunah. Masuk dengan dengung. Yang kelima, ada sabilan. Mat iwat. Terangannya fathah tanwin pada akhir kata jika waqaf atau berhenti dibaca mat atau panjang. Sehingga harokat tanwin tidak lagi dibunyikan. Jadi bacanya bukan sabilan, tapi sabila. Hanya panjang 2 harokat. Oke, yang ketiga, kita masuk ke yang C atau yang ketiga, mengartikan mufradat Quran surat Al-Isra ayat 32. Yang pertama, ada lafal wala. Wala, penggalan artinya adalah dan janganlah. Wa itu dan la itu janganlah. Kemudian adalah kata lagi takrobu. Qalqalah takrobu. Yang diartikan kamu mendekati. Takrobu, kamu mendekati. Kemudian ada kata zina. Yang artinya jelas yaitu zina. Kemudian ada kata selanjutnya ada innahu. Yang mana itu artinya sesungguhnya. Innahu ini menerangkan atau menjelaskan kata sebelumnya itu siapa? Zina. Kemudian ada kata kana yang artinya suatu perbuatan. Kemudian fahisyatan yang artinya yang keji. Kemudian wasa'a dan yang buruk sabilan yang artinya jalan. Itu mengartikan mufradat atau mengartikan perkata dari Quran surat Al-Isra ayat 32. Selanjutnya yang D, yang keempat ada menerjemahkan Quran surat Al-Isra ayat 32. Yang mana artinya jika tadi mufradnya perkata sekarang digabung. Yang menjadi dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan sesuatu jalan yang buruk. Ini dari arti dari Quran surat Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan sesuatu jalan yang buruk.
Kemudian setelah menerjemahkan, kita langsung menelaah tafsir. Tafsir dari Quran surat Al-Isra ayat 32. Oke. Menurut Syekh Wahbah Al-Zulaili menyebutkan tafsir dari surat Al-Isra ayat 32 yaitu larangan dari mendekati perzinaan itu lebih mengena dibandingkan sekedar larangan dari melakukannya. Karena larangan mendekati zina itu mencakup semua foreplay dan faktor penyulutnya. Sesungguhnya barang siapa yang mengintari sekitar daerah larangan, niscaya hampir-hampir dia terjerumus di dalam. Terutama dalam perkataan ini yang pada kebanyakan orang terdapat nafsu yang sangat kuat kepada ranah zina. Allah Subhanahu wa taala mengemukakan perzinaan dan potret buruknya bahwasanya ia adalah suatu perbuatan yang keji, maksudnya dosa yang keji, dan dalam sudut pandangan syariat, akal dan fitrah lantaran memuat pelanggaran terhadap kehormatan pada hak Allah dan hak wanita tersebut, hak istri atau suaminya, merusak kesucian hubungan rumah tangga, mencampur adukan nasab dan kerusakan-kerusakan lainnya. Kemudian dan suatu jalan yang buruk. Maksudnya seburuk-buruknya jalan adalah jalan orang-orang yang melakukan dosa ini atau orang-orang yang lancang melakukan dosa ini. Selanjutnya setelah kita menelaah tafsir dari Quran surat Al-Isra ayat 32, muncul sebuah pertanyaan. Apa itu zina? Zina itu apa? Pengertian dari perbuatan zina. Zina secara bahasa berasal dari kata zana yazni, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Jadi apa? Zina itu adalah hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah secara tuntunan agama Islam. Kemudian secara harfiah atau secara istilah, zina diartikan yaitu perbuatan keji. Dan zina secara istilah, zina secara istilah adalah hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan, baik itu dilakukan oleh salah satu atau keduanya yang sudah menikah ataupun belum menikah sama sekali. Oke, secara istilah ini hubungan layaknya suami istri yang dilakukan oleh dua insan manusia, antara laki-laki dan perempuan yang belum terikat adanya tali pernikahan atau hubungan pernikahan. Tapi mereka melakukan hubungan antara seperti hubungan suami istri. Yang mana laki-laki perempuan itu dilakukan entah itu sudah bersuami atau beristri ataupun belum menikah sama sekali. Itu zina. Kemudian secara menurut pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, zina adalah hubungan badan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang bukan istri atau suaminya. Nah, jadi menurut Undang-Undang KUHP pasal 284, zina itu adalah hubungan badan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang bukan istri atau suaminya. Entah itu sudah menikah atau belum menikah.
Jadi mereka melakukan hubungan suami istri tanpa ada atau tanpa terikat dengan perkawinan atau pernikahan yang sah. Ini pengertian dari zina. Kemudian yang selanjutnya ada hukum perbuatan zina. Hukum perbuatan zina. Para ulama telah bersepakat bahwa hukum perbuatan zina adalah haram. Ya, saya ulangi lagi. Para ulama telah bersepakat bahwa hukum perbuatan zina adalah haram atau tidak boleh. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 terkandung larangan untuk tidak mendekati perbuatan zina. Kata jangan mendekati seperti atas tersebut merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa dan nafsu untuk melakukannya. Dalam ayat ini kita disuruh jangan mendekati. Nyedai wae ora itu. Pemeneh demok, pemeneh lakon. Quran surat Al-Isra ayat 32. Wala jangan mendekati. Nyedak wae ra oleh apa meneh demok utawa ngakon. Oke. Kemudian, dengan demikian, larangan mendekati zina mengandung peringatan agar tidak terjerumus dalam suatu yang berpotensi mengantarkan kepada langkah untuk melakukannya. Nah, walau tadi, jangan mendekati tadi, ya, mengandung peringatan. Ojo nyedak-nyedak. Mengko nek nyedak bakal terjerumus. Nanti kalau kita mendekat, nanti kita akan terjerumus ke dalam suatu yang berpotensi mengantarkan kita pada langkah selanjutnya. Yaitu apa? Langkah kepada dosa yang besar, yaitu zina itu tadi. Maka dari itu, jangan sekali mendekati. Oke. Sebagaimana sebuah perumpamaan, barang siapa yang berada di sekeliling suatu jurang, ia dikhawatirkan akan terjerembab atau jatuh dalamnya. Demikian juga dengan mendekati perbuatan zina, dikhawatirkan akan membawa seorang benar-benar melakukannya. Ini diumpamakan kalau kita barang siapa yang berada di sekeliling suatu jurang akan dikhawatirkan akan terjatuh ke dalamnya. Jadi kalau kita ada di sekeliling orang-orang yang berzina, atau kita melihat atau kita akan mendekati, dikhawatirkan atau ditakutkan kita akan ikut. Kita akan terjerumus ke perbuatan itu. Makanya ada kata wala, jangan mendekati. Sekali lagi, ya. Jangan didekati. Lebih baik dijauhi. Kemudian, adapun terhadap perilaku selain perbuatan zina yang tidak memiliki rangsangan yang kuat untuk melakukannya, maka biasanya larangan tersebut langsung tertuju pada perilaku, bukan larangan untuk mendekati. Ya, saking besarnya rangsangan yang kuat ini, maka apa? Dari zina ini tadi kita jangan sampai mendekatinya. Apalagi melakukannya. Karena sudah sangat jelas sekali perintah dari Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabu zina, dan janganlah kita atau kamu mendekati zina. Karena zina itu sesungguhnya perbuatan yang amat keji. Oke. Untuk hari ini sebetulnya itu saja. Untuk materi selanjutnya akan kita sampaikan pada video atau pertemuan yang lain atau kesempatan yang lain. Cukup sekian dari saya. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.